Shalom, selamat malam. Semangat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, diharapkan untuk teman-teman yang berada di Zoom untuk menyalakan kameranya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa bersekutu bersama walaupun hanya melalui virtual, namun semoga itu tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari meninggalkan segala aktivitas kita dan mari mengambil sikap teduh secara pribadi sejenak. Mari bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita pada malam hari ini. Mari berdoa untuk ibadah kita pada malam hari ini, kiranya jaringan bisa baik dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari memulai ibadah kita dengan menyanyikan pujian segala kemuliaan. Mari teman-teman bangkit berdiri. Pujian segala kemuliaan dari Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Mari mengatakan segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Rekan-rekan PPGT yang terkasih dalam Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca pembacaan berkelanjutan dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengutusan Musa. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga
orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu kukatakan kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan penebusan kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan dengan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri telah tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidahnya? Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Sohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar, Korah, Nefer, dan Sikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleasar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleasar, anak Harum, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Finehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Amin. Teman-teman yang terkasih, kita adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Entah itu dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja, yang menyakiti hati orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Saat ini kita memiliki waktu untuk merenungkan dan sungguh mengakui segala dosa kita yang telah kita perbuat di hadapannya,
melalui pujian Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kita sekalian yang telah tunduk mengakui dosa kita, berita anugerah dinyatakan kembali kepada kita dari Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita menyanyikan pujian di Badai Topan Dunia dari Kidung Jemaat 440. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, rekan-rekan pemuda kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca bahkan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama minta pertolongan kepada Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga oleh karena segenap kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sedari pagi kami boleh melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dan saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan di tengah-tengah persekutuan kami ini Tuhan, kami akan bersama-sama melandasinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karuniakan hikmat pengertian yang daripada-Mu Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu, sehingga dalam hidup kami hari lepas hari, kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Ini doa kami Tuhan, berfirmanlah, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-16, dan Yohanes pasal 18 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5. Matius pasal 26 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16, dan Yohanes pasal 18 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Matius pasal 14
Matius pasal 26 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yudas mengkhianati Yesus. Firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yohanes pasal 18 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kelima. Di bawah judul perikop Yesus ditangkap. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, membicarakan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Shalom. Shalom. Ya, menyapa teman-teman yang ada di rumah dan kita sekalian yang hadir di tempat ini. Tema perenungan kita bersama-sama pada malam hari ini yaitu pengkhianatan pada kepercayaan. Pengkhianatan pada kepercayaan. Sebelum jauh merenungkan firman Tuhan, menjadi perenungan masing-masing bagi kita atau mungkin ada yang mau menjawab sendiri pun tidak apa-apa. Adakah yang merasa dari kita pernah menjadi pelaku pengkhianatan atau orang yang dikhianati? Ya, saya kira yang senyum-senyum di samping kanan dan kiri saya mungkin pernah menjadi pelaku pengkhianatan atau juga mungkin pernah terkhianati. Dalam bacaan kita pada saat ini jelas menunjukkan pengkhianatan itu sangat berkaitan dengan kesetiaan. Kesetiaan itu juga berkaitan dengan kepercayaan. Salah seorang dari 12 murid Yesus yang sangat kita ketahui dan kita kenal melalui bacaan Alkitab dan juga cerita-cerita sekolah minggu yang pernah kita dengar, yaitu Yudas Iskariot. Adalah seorang yang sangat terkenal di dalam Alkitab mengenai pengkhianatan dan ketidakjujurannya. Menarik bahwa ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-21 dan juga ketika dalam perjamuan malam dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-25, Yesus telah mengingatkan bahkan menyinggung Yudas Iskariot pada saat itu bahwa akan ada salah seorang dari mereka yang kemudian akan menjadi pengkhianat dan menyerahkan Yesus kepada musuh-musuh atau orang-orang yang tidak menyukai Yesus pada saat itu. Rekan-rekan kekasih Tuhan, menilik kisah ini, alasan dari pengkhianatan Yudas adalah hal yang sangat manusiawi. Ketamakan Yudas yang menjadi alasan utama Yudas kemudian menyerahkan Yesus. Kita ketahui bersama bahwa Yudas adalah bendahara dari pelayanan yang dilaksanakan oleh murid-murid Yesus dan juga Yesus pada saat itu. Yudas menjadi tamak karena keadaan yang ia hadapi pada saat itu. Ada sangat banyak uang yang ia pegang dan ia menjadi salah seorang yang mencintai dunia, bahkan mencintai uang atau yang disebut pada saat itu mamon.
Rekan-rekan kekasih Tuhan, jasa yang ditawarkan oleh Yudas Iskariot pada saat itu ialah 30 keping perak. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-18, jelas bahwa penangkapan Yesus ini sudah sangat direncanakan dengan baik dan terorganisir. Ya, rekan-rekan kekasih Tuhan, dari kisah Yudas Iskariot, dari pengkhianatan yang dilakukannya terhadap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, dari pengkhianatan yang ia lakukan dari peringatan yang sudah Yesus berikan, hal yang jelas dari perilaku Yudas adalah bagaimana Yudas pada saat itu menggambarkan kehidupan manusia pada saat ini. Ia diberikan kepercayaan menjadi seorang bendahara, namun karena dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi, ia sering mencuri uang kas yang dipegangnya, bahkan karena cinta uanglah juga ia menyerahkan Yesus. Kita sebagai pemuda-pemuda Kristus juga seperti itu. Dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita di sekolah, di gereja terlebih khususnya, kita banyak diberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kita juga dengan lantang mengatakan, saya percaya kepada Yesus, aktif di gereja, sampai biasa ada yang dijuluki boger, bom gereja. Ya, itu julukan yang khas kalau kita orang gereja Toraja. Bagaimana menandakan seseorang yang sangat sering aktif di gereja. Tetapi dalam segala keaktifan kita, dalam segala tugas dan tanggung jawab kita itu, kita bukanlah manusia yang tidak terhindar dari godaan duniawi. Kita bukanlah manusia yang terhindar dari keinginan-keinginan duniawi. Godaan duniawi itu tetap ada dalam lingkup kehidupan kita. Apa saja contohnya? Harta, tahta. Kita simpulkan wanita itu jadi cinta. Harta, tahta, dan cinta. Bahkan teknologi juga menjadi salah satu hal yang dapat disebut sebagai godaan duniawi. Contohnya saja, ketika saudara-saudari sebelum tidur, apa yang dipegang? Jangan berpikiran negatif. Pasti yang paling utama dipegang adalah gadgetnya. Syukur kalau masih ingat untuk berdoa, bersyukur untuk perlindungan Tuhan di hari ini. Bangun tidur, yang dicari, ku taruh di kanan atau kiri HP ku tadi malam, Di. Jadi syukur lagi kalau masih berdoa, mengingat bahwa hari ini Tuhan masih mengizinkan saya untuk menikmati berkat Tuhan melalui nafas kehidupan yang Tuhan karuniakan. Oleh cinta dan kasih Tuhan juga kita bertumbuh dari sejak kita lahir. Saya sendiri dari tahun 1999, teman-teman yang lain bisa memikirkan dari sejak lahir hingga saat ini. Oleh karena cinta dan kasih Tuhan kita dibesarkan, kita bertumbuh. Tetapi ketika kita sudah dewasa dan karena ada cinta yang lain, kita bahkan mau menyerahkan Tuhan kepada kehidupan yang lain dan kita meninggalkan Tuhan. Rekan-rekan kekasih Tuhan, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu adalah hal-hal yang membuat kebanyakan manusia yang percaya kepada Tuhan dengan gampang menggantikan Dia. Dengan gampang menggantikan Tuhan dalam kehidupannya. Menggantikan Tuhan jelas berarti pengkhianatan kepada kepercayaan dan keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian.
Dengan terpengaruh oleh hal-hal duniawi, kita mulai bahkan dapat kehilangan motivasi, pelayanan, dan pada titik inilah kita menuju pada hubungan yang buruk dengan Tuhan. Hubungan rohani yang buruk ini berdampak pada kehilangan gairah hidup, kekecewaan, dendam, dan kepahitan lainnya. Dan yang paling utama tadi, bahwa kebanyakan orang meninggalkan Tuhan karena godaan-godaan duniawi yang sudah kita sebutkan bersama-sama tadi. Rekan-rekan kekasih Tuhan, Tuhan tetap menginginkan hubungan yang mesra dengan setiap ciptaannya, dengan setiap anak-anak Tuhan. Melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, sejak saat itulah hubungan Tuhan dan manusia menjadi kurang baik. Dan oleh karena kasih, penyertaan, serta karunia daripada Tuhan, Ia datang ke dunia di dalam Yesus Kristus dan menjadi pendamai antara Allah, atau yang biasa dengan baik kita sapa Bapa, dengan pencipta kita masing-masing. Namun yang penting adalah ketika kita disebut akrab, disebut anak, dan Allah itu dengan akrab kita panggil sebagai Bapa kita, melihat kembali bagaimana Adam dan Hawa mengakui kesalahan mereka pada saat itu, begitu juga dengan kisah Yudas Iskariot. Ketika kita membaca dari kisah selanjutnya, jelas bahwa Yudas bunuh diri karena merasa ia sudah bersalah. Ia merasa bahwa hal yang dilakukan itu adalah hal yang tidak benar. Sebenarnya mengakhiri kehidupan Yudas, menghakimi dirinya sendiri adalah hal yang salah. Ia tidak sadar bahwa yang paling utama datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosanya. Dari kisah ini juga jelas bahwa kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk mau dengan rendah hati. Kenapa dikatakan rendah hati? Karena manusia sangat erat kaitannya dengan ego. Hanya saya yang benar, orang lain tidak. Sekali-sekali ji Tuhan, kita mengutamakan keinginan kita dan seakan-akan membenarkan itu. Itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan pemuda. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Dari kisah ini kita diingatkan untuk mau dengan rendah hati datang dan mengakui kesalahan kita. Tuhan tidak akan mengusir saudara-saudari ketika datang kepada Dia dengan rendah hati. Tetapi Ia berkata bahwa marilah kepadaku segala yang letih lesu. Artinya datang kepada Tuhan dan mengakui segalanya, maka Tuhan akan menerima saudara-saudari kembali. Rekan-rekan pemuda kekasih Tuhan, ibarat tanaman yang membutuhkan perawatan untuk tumbuh subur, begitu pula dengan kehidupan rohani kita sebagai umat manusia. Kita membutuhkan perawatan yang intensif untuk terus bertumbuh. Karena kita sudah percaya bahwa kita telah diperdamaikan oleh Yesus dan memperoleh anugerah keselamatan. Oleh karena itu, teruslah datang kepada Tuhan, mengenal Dia dengan membaca firman-Nya, menjadikan Ia sebagai Bapa, sahabat, di dalam doa teman-teman masing-masing dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Menutup renungan kita pada saat ini, Yesus sendiri berkata bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Percaya kepada Tuhan Sang Sumber Berkat, setia kepadanya, maka teman-teman akan memperoleh berkat yang sesungguhnya dalam kehidupan kita masing-masing. Amin firman Tuhan. Sungguh menarik firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Meresponi firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Kudaki Jalan Mulia dari Kidung Jemaat 400.
daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita akan memberikan sebagian kecil dari apa yang kita punya. Dari Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian Apalah Arti Ibadahmu dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat, mendukung beberapa pokok-pokok doa, mendoakan teman-teman kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, dan segala kegiatan kita PPGT untuk kedepannya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, mampukan kami agar kami senantiasa setia di dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi-Mu, agar kami tidak menjadi pengkhianat dalam perjalanan kehidupan kami. Kiranya kami sampai akhir boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan sedikit dari milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami berikan ini boleh dipergunakan dengan baik, dengan jujur oleh setiap hamba-Mu yang boleh dipilih di tempat ini untuk mengelolanya dengan baik. Kiranya semuanya boleh digunakan dengan baik, khususnya untuk kelebaran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami PPGT di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu untuk persekutuan pemuda Gereja Toraja di Jemaat Lanraki Beringkanaya di tempat ini. Masing-masing anggota PPGT di tempat ini Tuhan memberkati. Senantiasa Tuhan karuniakan hikmat agar di dalam masa mudanya boleh dilalui dengan baik, boleh senantiasa aktif dalam mengikuti persekutuan-persekutuan gereja, agar mereka senantiasa mengenal-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masing-masing mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka Tuhan memberkati. Dalam pendidikan mereka juga Tuhan memberkati,
karuniakan kesetiaan, karuniakan kesehatan, kemampuan, khususnya kecerdasan dan kepandaian yang daripada Tuhan, agar kiranya Tuhan segala sesuatu yang diusahakan pada saat ini dalam pendidikan mereka, kiranya di suatu hari kelak cita-cita yang mulai mereka usahakan pada saat ini boleh mereka capai, dan dari dalam semuanya itu hanya nama Tuhanlah yang dipuji serta dimuliakan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami masing-masing di dalam pekerjaan mereka, di dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan mereka kesehatan, kesabaran di dalam mendidik dan menuntun kami anak-anak-Mu dalam kehidupan masa muda kami. Karuniakan pula hikmat kepada mereka masing-masing, iman yang kuat, agar kiranya sukacita yang daripada Tuhan senantiasa mereka peroleh dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami datang berdoa kepadamu, membawa beberapa saudara-saudari kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Saudara kami Janet, Wesni dan Debbie yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan bahwa kasih kuasa Tuhan boleh nyatakan kepada saudara-saudari kami ini. Tuhan mengaruniakan kesembuhan dari makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya dalam kehidupan hari-hari selanjutnya kesehatan yang daripada Tuhan boleh mereka nikmati, dan pada hari Minggu depan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan saudara kami Etnan, Mildan, Ajeng, Julio, Anita dan Julius. Begitu juga dengan saudari kami Glenny, yang oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan mengaruniakan 1 tahun lagi umur kepada mereka. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan memberikan tanggung jawab, memberikan karunia 1 tahun lagi umur kepada mereka, kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mempergunakan mereka sebagai alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Tuhan mengaruniakan berkat, menguatkan iman mereka, agar dalam kehidupan ini boleh mereka jalani dengan baik dan boleh dijalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa Tuhan menyertai saudara-saudari kami ini, agar dalam kehidupan mereka senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, begitu pun juga saudari kami Yulfi yang esok hari tanggal 17 Juli, jika Tuhan mengizinkan saudari kami ini akan mengalami pertambahan usia. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai saudari kekasih ini di dalam memaknai pertambahan usia yang Tuhan karuniakan kepadanya. Kiranya segala hal-hal yang baik Tuhan karuniakan kepada saudari kekasih kami ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk panitia PAB dan pekan pemuda yang sedang dan akan berjalan ke depannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk segenap panitia yang bekerja, masing-masing daripada mereka Tuhan mengaruniakan hikmat, kesehatan, kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Kiranya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini Tuhan yang mencukupi, dan kiranya pada hari yang ditentukan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dan dari dalam semuanya itu Tuhan, hanya nama Tuhanlah yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Pandemi yang masih melanda negara kami berdoa kepadamu Tuhan menghiburkan setiap orang-orang yang kehilangan orang-orang yang terkasih mereka. Mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena pandemi ini, Tuhan memberkati. Karuniakan kesabaran, karuniakan sukacita yang daripadamu Tuhan. Khususnya karuniakan kesembuhan, agar kiranya damai dan sejahtera Tuhan senantiasa mereka rasakan. Untuk segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah ataupun usaha yang kami lakukan masing-masing pribadi kami, Tuhan memberkati. Kiranya dari dalam semuanya itu Tuhan, cinta dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan kami, khususnya di negara kami yang kami cintai ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami, Tuhan berperkara dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya ketika Engkau berperkara dalam kehidupan kami,
maka damai dan sejahtera Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman, mari bangkit berdiri dan mari menyanyikan pujian Selamat di Tangan Yesus, Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari katakan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Ya, rekan-rekan pemuda, pergilah dalam kehidupan kita masing-masing, senantiasa ingat firman Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, kenallah Ia dari membaca kitab suci, dan kiranya kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan tidak menjadi pengkhianat. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan senantiasa memberkati kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk kembali. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara organisasi. Minggu ini kita menyanyikan Mars PPGT. Mari berdiri. Generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, derapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia.
bagi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jaya. Silakan duduk kembali. Penyampaian dari pengurus. Ya, shalom dan selamat malam. Beberapa penyampaian dari pengurus. Yang pertama, kepanitiaan PAB akan melaksanakan pencarian dana. Yang pertama yaitu Labirin Express, di mana ini akan menjadi asisten belanja yang akan membantu dalam membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Untuk teman-teman yang berminat, silahkan hubungi teman-teman panitia ataupun koordinator wilayah di masing-masing wilayah. Penyampaian yang selanjutnya, masih dari kepanitiaan PAB, teman-teman melaksanakan pencarian dana berupa basar antar dengan menu ayam rica-rica yang akan diantarkan hari Minggu pada hari Minggu jam 12 siang. Jadi batas akhir pemesanannya itu besok tanggal 17. Jadi silahkan teman-teman bisa menghubungi, sudah tercantum nomor-nomornya, kontak personnya, atau menghubungi koordinator di wilayah masing-masing. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian, dan untuk teman-teman yang lain juga tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa ikut vaksin. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Selamat malam, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Diharapkan untuk teman-teman on kamera karena akan di screen. Berdiri. Oh, di depannya.